Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau menceritakan tentang drama yaitu yang berjudul Wadul Latif Adol Kumis. Di situ ada seorang perempuan yang sedang termenung sendirian menunggu suaminya. Suaminya tidak kunjung pulang. Ketika itu pulang, lalu pergi lagi, pulang, lalu pergi lagi. Perempuan itu merenung terus, meratapi nasibnya yang tidak sama dengan yang lainnya. Tiba-tiba suaminya itu datang. Lalu suaminya itu menjelaskan mau pergi lagi dan mau perjanjian dengan temannya. Istrinya itu sangat malu sekali karena usia sudah tua, kelakuannya masih seperti anak muda. Jadi istrinya sangat malu. Suaminya itu namanya Wadul Latif. Wadul Latif mengatakan kepada istrinya nggak usah malu, nggak usah risau, karena ini sudah keputusannya dan sudah karakternya begini gitu. Jadi istrinya mengalah saja karena suaminya itu yang mencarikan nafkah buat dirinya. Setelah itu Wadul Latif mau pergi lagi. Sebelum pergi, Wadul Latif menjelaskan tentang kumisnya yang sangat tebal dan panjang. Ketika itu istrinya juga menjelaskan bahwa untuk apa mengurusi kumis. Setelah itu Wadul Latif pergi untuk menunggu becak karena mau pergi ke pasar. Di jalan biasanya banyak becak, nggak ada becak sama sekali, dan akhirnya menemukan becak itu. Sudah berkali-kali menunggu becak, tapi becaknya itu ada yang kempes, ada yang sudah ada orangnya, hingga Wadul Latif terpaksa menunggu dan menunggu becak itu. Tiba-tiba ada seseorang menghampiri Wadul Latif, yaitu namanya si Ganden. Waganden yaitu menghampiri Wadul Latif yang sedang sendirian, yang sedang menunggu becak yang belum juga ada yang kosong, hingga keduanya Wadul Latif dan Waganden mengobrol-ngobrol tentang pengalaman-pengalaman dan juga masalah pribadi. Dan setelah Wadul Latif mengetahui Waganden pinter nyanyi, Waganden itu terus bernyanyi
Wadulatif memberikan wangsalan atau peribahasa buat Waganden biar dinyanyikan, hingga Waganden menyanyikan buat Wadulatif, hingga Wadulatif sangat senang sekali mendengar suara Waganden yang sangat merdu, hingga terus Waganden bernyanyi dan bernyanyi. Perjanjiannya mau dikasih persen oleh Wadulatif, karena Waganden sudah capek nyanyinya. Persenan itu tidak kunjung dikasih, hingga Waganden memberikan wangsalan buat Wadulatif, yaitu pergantian. Tadinya Waganden yang bernyanyi, sekarang Wadulatif yang suruh bernyanyi. Hingga Wadulatif pun mau untuk bernyanyi. Nganggo ikat kambinira, kacamata kesawang bolong nayaka, kesawang bolong. Ya, ayah do pada menunawa, gilares, langsung ngilari terasnya mawon. Nganggo ikat kambinira, kacamata kesawang bolong. Nganggo ikat kambinira, kacamata kesawang bolong nayaka, terus ema menawaru. Astaga, sekarang parah di popokan orang baru. Iya, anu belum bisa saya. Wakat di Bali ini maka pandi, mangga wak di Bali ini. Iya, cul, tenang, cul, belum. Nganggo ikat lambiring, kacamata kesawang bolong ngayangga, terus emang ketemu. Angel, ikut si pendangan dipilih-pilih lah. Pegel ngarep-ngarepnya gawat. Setelah Wadulatif dikasih peribahasa oleh Waganden, Wadulatif tidak bisa menjawab artinya itu, hingga Wadulatif menyerah kepada Waganden, hingga Waganden marah karena sedari tadi Wadulatif belum juga mengasih persenan atau bayaran. Hingga Waganden mengatakan Wadulatif orang pelit. Wadulatif tidak terima dikatakan orang pelit, hingga Waganden menawar jasnya. Wadulatif pun tidak mau jasnya itu dijual karena jasnya itu sedang dipakai. Kalau mau beli ya di toko saja katanya.
Karena Waganden sudah jeleh atau marah kepada Wadulatif, Waganden mau mengatur strategi agar Wadulatif terkena hingga Waganden punya akal, punya firasat agar Wadulatif tertipu kembali, hingga Waganden menawar kumisnya Wadulatif. Waganden mau membeli kumisnya Wadulatif. Wadulatif memberikan harga kumis itu seharga 3 juta rupiah. Waganden pun tidak masalah harga kumis seharga 3 juta dan langsung setuju Wadulatifnya, hingga keduanya pergi ke balai desa setempat untuk menjual belikan dan membuat sertifikat jual beli kumis tersebut, hingga Waganden membacakan surat jual beli kumis tersebut, dan Wadulatif pun sangat senang sekali dan kumisnya itu diperiksa panjangnya, lebarnya, dan juga keindahannya atau kebagusan kumis tersebut. Setelah sudah setuju keduanya, Wadulatif menyuruh Waganden mencari gunting cukur atau silet untuk menyukur kumisnya. Waganden pun menjelaskan bahwa kumis itu tidak perlu dicukur atau dipotong. Kumisnya biar saja nempel kepada Wadulatif, hingga Wadulatif pun tambah senang karena kumisnya tidak dicukur. Waganden pun menjelaskan semuanya agar kumisnya tetap nempel di hidungnya Wadulatif. Ketika itu Wadulatif pun pergi dan Waganden pun permisi untuk pergi meninggalkan Wadulatif, hingga Wadulatif pun berbicara sendirian bahwa Ganden itu sangat bodoh. Uangnya sudah dipegang sama Wadulatif, kumisnya masih tetap utuh.
Hingga Wadul Latif pulang ke rumahnya, istrinya pun menunggu di rumah. Kali rezeki ya. Oh, nemu duit. Nemu duit. Nemu duit. Aduh alang-alang aduh Sayang temen kulani rumah Apa Itu sih? sih kayak suka nih jero kini jero wetenge kene je Apa sih? duduk breng ya konon temenan. Oh, kayak bangsa duduk. Ya aku sih ae duwe rezeki ku kasare gulai kerasa. Ya, oke, mungkin aku nemu duit soten. Adol kumis ya. Adol kumis. Adol kumis. Ya, adol kumis. Anggur bae kono kanggo latif. Anggur je kumis didol. Apa sih? Adol si sejene bae kanggo latif. Apa sih? Aja adol kumis. Adol kumis ku beli umum. Adol sejene bae adol sepeda, tak adol karang. Adol je kumis sing beli umum karo batur. Wah. Ketika itu, istrinya Wadul Latif menunggu di rumah, dan Wadul Latif setelah sampai di rumah, Wadul Latif menjelaskan tentang keberhasilannya mendapatkan rezeki atau mendapatkan uang. Setelah menjelaskan, istri Wadul Latif tidak setuju karena Wadul Latif menjual kumisnya, menjual yang tidak wajar. Kata istrinya, menjual kumis itu tidak wajar. Kalau menjual tanah, menjual sawah itu wajar. Kalau menjual kumis itu tidak wajar. Hingga istri Wadul Latif tidak setuju. Takutnya keluarga dan anak-anaknya atau istrinya datang untuk menengok atau mengambil kumis itu. Wadul Latif pun tidak masalah tentang itu, hingga istrinya pun menuruti saja apa perintah dari suaminya, hingga suaminya itu mau istirahat, mau tidur. Pesan Wadul Latif, kalau ada yang mencarinya, dibangunkan saja dari tidurnya. Hingga tiba-tiba datang seorang anak kecil mencari Wadul Latif. Istrinya Wadul Latif pun sangat heran, kenapa anak kecil mencari orang tua. Anak itu mengatakan bahwa ingin bertemu Wadul Latif, ingin melihat kumis yang baru dibeli oleh orang tuanya. Anak kecil itu menyuruh istri Wadul Latif untuk membangunkan suaminya agar suaminya menemui dirinya itu karena ingin perlu dengan Wadul Latif. Hingga istri Wadul Latif mau membangunkan suaminya. Istri Wadul Latif segera membangunkan Wadul Latif, hingga Wadul Latif tidak mau bangun karena sedang ngantuk-ngantuknya.
hingga istri Wadulatif pun membohongi suaminya bahwa anak kecil itu membawa tape karena kesukaannya, hingga Wadulatif bangun dari tidurnya. Ketika melihat anak itu, Wadulatif tidak melihat apa-apa di tangannya, hingga Wadulatif marah dan menanyakan kepada anak kecil itu, hingga Wadulatif mau pergi lagi. Tiba-tiba anak kecil itu memanggil Wadulatif. Wadulatif pun heran, kenapa anak kecil sudah kenal sama dirinya. Anak kecil itu menjelaskan bahwa dirinya itu disuruh oleh ayahnya, yaitu ayahnya adalah Waganden. Anak itu disuruh untuk mengobati kumisnya, kumis yang sudah dibelinya, hingga dikasih tahukan sama Wadulatif kepada anak itu. Anak itu pun sangat senang dan gembira melihat kumisnya punya Wadulatif. Anaknya itu mengatakan bahwa tujuannya ke sini mau mengobati kumis itu, agar kumis itu bisa subur dan bisa dipandang sehat, hingga kumis itu mau diobati. Tadi diobat cara terasi menteh. Wah, itu betul-betul kurang ajar budak ini. Aduh digebuk ya. Kurang ajar mah. Kok ngejar diobat karo terasi menteh? Ya tapi aja digebuk, kudu wong tua kok diterima wong tua Coba coba. Lo anaknya siapa sih? Anaknya siapa? Anaknya Mama Ganden. Wah, bodoh budak ini. Kok kaki percaya Wadulatif pede surat si Mama ki. Bilang surat sing siapa kene? Si Mama. Oh, mama. Delang. Oh. Wah, iya sih. Segel. Iya, segel. Jadi kini berikan ngaden. Iya kita ke adel kumis ya kini bapaknya bocah kian gini. Ya sampai aneh maning, aduh kumis saya sampai anak segel. Jadi kita berikan. Mbak, Mas. iki terasi menteh. Aduh iya itu. Aduh, ya penan bukut pisan nih kuning gelas. Ya wes, aja mewek. Tunggal disapa. Aduh bahaya. Jadi kita berikan wadon. Ya cari nutek kan dia terasi, paling anu ya mambu. Paling anu mampu ya mampu terasi sih. Ya wis bro kon alon-alon. Yang kone ajak ya kayak enak ya. Nggih, Kone setitik bae enak ya. nggih, jangan mata. Wah, ini cungura di pepetik cungura. Amit ya wayang, kumisnya badi diobat. Apa sama tengok? Coba kakek kone no. Setitik bae. Aduh, ada bahaya. Tabu tak? Tabu beli ah. Mungkin kah? Bener-bener mampu. Ya jangan nganggur-nganggur terasi jentul. Itu rahasia mampu. Wah, mulai badi wangsul ya wayang. Balik kapan beli kah? Yu sampun aku mulai wangsul. Sampun tono. Ki kesun ya no. Kang sering no. Ay, kang sering. Suruh ngomong salah kuno, kang sering. Apa sih ya? Bulan-bulannya jumuni kang sering. Hingga akhirnya anak
itu pun pulang ke rumahnya. Wadulatif pun mengatakan bahwa anak itu anaknya Waganden ketika ada keluarganya yang kesini lagi. Katakan saja Wadulatif tidak ada karena Wadulatif mau tidur lagi. Istrinya pun mengiyakannya hingga istrinya menggerutu bahwa kelakuan suaminya itu sangat aneh dan heran. Tiba-tiba datang lagi seorang perempuan ke rumahnya dan mencari Wadulatif kembali. Perempuan itu umurnya sebaya dengannya, hingga perempuan itu perlu sama Wadulatif. Istrinya pun mengatakan bahwa Wadulatifnya sedang tidak ada di rumah. Terus istrinya Waganden pun bertanya kemana Wadulatifnya. Istri Wadulatif menjelaskan bahwa suaminya itu sedang tidak ada, tetapi dia mengatakan jujur suaminya itu sedang bersembunyi di kolong ranjangnya karena sedang tidur, hingga istrinya Wadulatif membangunkan kembali suaminya. Wadulatif pun heran, kenapa kamu diberitahu aku sedang bersembunyi? Istri Wadulatif pun mengatakan bahwa dia sangat perlu sekali sama Wadulatif, hingga istrinya membohongi kembali bahwa orang yang datang itu membawa rokok 1 bos, hingga Wadulatif pun menemui perempuan itu. Ketika ditemui, Wadulatif melihat perempuan itu tidak membawa apa-apa juga dan tidak membawa rokok. Istri Wadulatif pun menjelaskan kalau suaminya itu harus dibohongi. Kalau tidak dibohongi, dia itu selalu tidak mau menemui tamunya itu. Hingga istri Waganden pun memanggil Wadulatif, hingga Wadulatif pun keheranan bahwa perempuan itu kenal sama si dia. Akhirnya Wadulatif mengatakan kepada istrinya tidak perlu cemburu karena Wadulatif banyak sekali perempuan-perempuan yang kenal sama dirinya. Istri Wadulatif pun tidak cemburu, dan Wadulatif pun berjabat tangan dan memperkenalkan diri sama perempuan itu. Ketika memperkenalkan dirinya bahwa dirinya itu istri dari Waganden, Wadulatif pun segera lari dan pergi ketakutan bahwa yang datang itu adalah istri Waganden. Istrinya Waganden pun menjelaskan bahwa dirinya datang itu tidak mau ngapa-ngapain, mau melihat kumisnya saja yang sudah dibeli oleh suaminya. Putih kuat.
Kisi Jadi babut iki, Wak. Aduh. Tara beli ya? Tara. Usir laki mani-mani lara-lara belian lara. Ya, si jeram jadi babut. Dibabut kan pak terus itu pirang-pirang. Rewel pisan. Pritil ya bagen. Kader kumisnya kita, Wak. Setelah mencabut kumisnya, istri Waganden pun mau menunjukkan bahwa dirinya itu mau ngasih obat biar kumisnya itu subur dan tidak ada putih-putihnya. Hingga istri Waganden mengambil obat untuk mengobati kumis dari Wadulatif. Iya, dipepeti, Wak. Ada apa ya tuh? Setitik baik udah ada kakek. Wendelak. Sampun ya, Wak. Mulai badai langsung. Balik kapan beli gak? Ibu teman ah? Yuk, sampun mulai langsung. Sampun dah yuk. Ye, suwun yuk. Ayo. Mungkin yuk. Kok kata aja miliki mali yuk. Mungkin sampun sonten ya yuk. Setelah istri Waganden pulang, Wadulatif pun menggerutu dan nangis. Ketika itu pada keluarganya yang datang juga tidak apa-apa, yang penting jangan Ganden yang datang. Ternyata yang datang itu justru Wagandennya, hingga Wadulatif pun sedih dan nangis. Tumai masih anak tumai, Wak. Iki tumai kok diselentik, Wak. Selekit. Aduh. Wah. Diselentik bos aku pak. Aduh, anak semute, Wak. Semute itu selentik ini, Wak. Anak semute. Aduh. Ping-ping diselentik air. Aduh, masih anak kemerkira kok. Dikeprek mana, dikeprek. Aduh. Pintel lutir. Miskin kau balik nama ya. Setelah itu, Wadulatif pun tidak mau lagi dan mau mengembalikan uangnya itu dan mau menjual kumisnya itu. Nah, yang tadinya 3 juta, kini Waganden mau menjualnya tetapi harga 10 juta. Hingga Wadulatif pun mau dan cerita pun selesai.